Penyidik Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan mantan Bupati Bandar Meriah Ahmadi dan 2 rekannya sebagai tersangka perdagangan kulit beserta tulang belulang harimau Sumatera. Selain 2 orang tersangka lainnya IS dan S. Dalam gelar perkara yang digelar di Polda Aceh, Kota Banda Aceh pada 3 Juni, Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani menjelaskan, dari tangan tersangka pihaknya menyita sejumlah barang bukti, berupa 1 lembar kulit harimau Sumatera beserta tulang belulangnya dan 4 gigi taring, yang telah dititipkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh. Penangkapan ketiganya berawal dari informasi dari masyarakat terkait adanya warga Kecamatan Samar Kilang, Kabupaten Bandar Meriah yang menawarkan selembar kulit harimau, yang kemudian ditindaklanjuti penangkapan oleh tim dari Balai Gakum KLHK wilayah Sumatera bersama Polda Aceh pada 23 Mei. IS sempat melarikan diri saat penangkapan namun akhirnya menyerahkan diri. Bersama-sama dengan Polda Aceh, ya, di mana ditetapkan tersangka pada tanggal 30 Mei. Di sini di hadapan kita ini ada barang-barang buktinya. Ada 1 lembar kulit harimau Sumatera, tulang belulang, senjata 4 gigi taring. Rasio mengatakan kejahatan satwa tersebut mendapat perhatian serius dari negara luar, mengingat populasi spesies harimau Sumatera saat ini mengalami penurunan tajam. Hanya sekitar 603 ekor, sementara di Aceh 200 ekor satwa dengan nama latin Panthera tigris sondaica itu hidup di kawasan hutan Leuser. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal 21 ayat 2 huruf D, Yunto pasal 40 ayat 2, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta rupiah. Dari Banda Aceh, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ini adalah bagian dari cara Pak Prabowo. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani dalam video rilis yang diterima Antara Sabtu 4 Juni 2022 menegaskan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan akan tetap maju sebagai calon presiden tahun 2024. Pernyataan tersebut sekaligus menepis beredarnya isu di tengah masyarakat yang mengatakan Prabowo akan menjadi kingmaker di pemilu 2024 dan tidak akan kembali mencalonkan diri menjadi Presiden RI. Meski demikian, Ahmad Muzani menyebut Prabowo tetaplah seorang yang demokratis, dengan membuka peluang bahwa terdapat capres selain dirinya yang dicalonkan oleh sejumlah partai politik dan memenuhi kriteria sesuai perundang-undangan. Ini adalah bagian dari cara Pak Prabowo menunjukkan dirinya sebagai seorang yang demokratis. Sekarang, kesibukan dan konsentrasi kami di Partai Gerindra adalah kami sedang mencari waktu yang tepat, tempat yang pas untuk kapan Prabowo Subianto kita deklarasikan sebagai calon presiden yang diusung oleh Partai Gerindra. Berkaitan dengan deklarasi tersebut, Ahmad Muzani menginstruksikan seluruh jajaran kader Partai Gerindra di semua tingkatan, mulai dari provinsi hingga desa, agar bersiap memenangkan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI dalam Pilpres 2024. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin melepas keberangkatan jamaah calon haji Jawa Timur yang berasal dari Tuban dan Bojonegoro melalui Bandara Internasional Juanda Surabaya pada Sabtu 4 Juni 2022. Dalam konferensi pers yang digelar usai prosesi pelepasan, Wapres mengatakan, pada keberangkatan kloter pertama tersebut terdapat 445 orang jamaah calon haji. Terdiri dari 197 laki-laki, 258 wanita, serta ditambah 4 orang petugas pendamping.
Wapres sangat bersyukur karena untuk yang pertama kalinya, Indonesia bisa kembali melaksanakan ibadah haji setelah 2 tahun terhambat oleh pandemi COVID-19. Meski dengan keterbatasan kuota nasional yang didapatkan, yakni 100.051 jamaah. Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa normal. Ya, kita normal. Karena itu kita harapkan haji tahun ini menjadi semacam ukuran, menjadi penilaian. Kalau ini semua berjalan dengan baik, insyaallah tahun depan normal. Kembali seperti sedia kala. Dalam kesempatan tersebut, Wapres berpesan agar jamaah calon haji menjaga kesehatan dengan baik. Terlebih ibadah haji tahun ini masih berlangsung di tengah situasi pandemi. Khusus kepada petugas, Wapres meminta agar memberikan pelayanan dan pendampingan terbaik dan maksimal guna memastikan kelancaran pelaksanaan ibadah haji, agar bisa kembali ke tanah air dengan keadaan selamat, sehat walafiat, serta menjadi haji yang mabrur. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa Susur Kultur, saya saat ini sedang berada di Dusun Podek, Pamekasan, Madura. Di belakang saya seperti bisa Anda lihat ada ragam kain batik khas Pamekasan. Dan di samping saya sudah ada Mas Hadi, seorang pengusaha batik tulis Pamekasan generasi kelima, betul ya Mas ya? Generasi kelima. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol sama Mas Hadi soal batik khas Pamekasan ini. Oke. Mas Hadi, sebagai generasi kelima dari pengusaha batik tulis Pamekasan, memangnya di Dusun Podek ini sudah banyak yang turun-temurun menjadi seorang pengusaha batik kah, sampai menjadi satu sentra, atau seperti apa sih Mas ceritanya? Pekerjaan membatik itu memang sudah menjadi bagian dari keluarga dan masyarakat di Dusun Podek ini. Namun pada umumnya karena memang batik dulunya itu sebagai pekerjaan untuk menunjang ekonomi keluarga, pada tahun 2010 itu dikembangkan dengan batik-batik premium. Batik premium, memangnya bedanya dengan batik-batik biasa yang kita temui itu apa sih Mas? Kalau batik premium itu yang pertama, bedanya dengan batik-batik yang biasa itu tidak diproduksi secara massal, itu yang pertama. Jadi memang betul-betul limited edition, yang pertama. Yang kedua, prosesnya memang sangat luar biasa sekali, mulai dari perencanaan pertama sampai finishingnya itu memang dikerjakan secara detail, mulai dari persiapan kainnya, murinya, mulai dari mencantingnya, pakai canting yang kecil banget, bahkan orang menyebutnya sampai canting merem. Jadi kalau bicara mengenai batik premium, dari prosesnya yang bisa lebih rumit begitu, bisa lebih panjang juga, pasti menaikkan harga atau nilai ekonomi dari masyarakat. Oke, kalau sudah bicara mengenai batik premium, kita bicara soal kekhasannya atau keistimewaan dari batik Pamekasan itu sebetulnya apa sih? Apakah dari motifnya, dari warnanya? Selain kalau dari motif, selain memang mengembangkan dari motif-motif yang ada, dari motif-motif lawasannya Pamekasan, di batik premium itu kita lebih banyak ke full color, walaupun memang pada kenyataannya yang motif-motif pedalaman, yang warna-warna sogan itu masih tetap dikembangkan. Sehingga tercetuslah beberapa motif yang memang lebih
sangat dikenal oleh masyarakat, seperti motif sekar jagat, ada juga penemuan dari pengembangan dari teman-teman perajin di Podok sendiri. Sekar jagatnya dibuat lebih bervariasi lagi, ada yang sekar jagatnya kotak, ada yang bulatan, ada yang memang tidak beraturan. Oke, kalau bicara mengenai full color, ini kan Mas Hadi juga sudah iya. pegang ya? Iya. Nah, ini bisa dijelasin nggak Mas? Motifnya, warnanya, gimana ini sih? motifnya junjung derajat. Ini terdiri dari segitiga yang bertumpuk, terus warnanya lebih full color. Jadi memang untuk batik Madura itu kadang tidak meninggalkan warna merahnya. Jadi warnanya memang lebih mencolok, warna-warna berani. Dapat informasi bahwa batik Podoknya Mas Hadi ini akan dibawa juga ke pertemuan atau konferensi tingkat tinggi G20 begitu ya Mas? Iya, ceritanya seperti apa tuh? Kebetulan kemarin itu ada Kemenparekraf ke Pamekasan dan disampaikan sama Kemenparekraf bahwa batik Pamekasan bisa mewakili untuk hadir di acara KTT G20. Dan ada beberapa motif memang dipersiapkan untuk dibawa ke KTT G20, diantaranya ada motif corona, ada juga motif kembang 7 rupa. Iya. Kayaknya nggak lengkap juga nih pemirsa kalau saya sudah di sini dan tidak mencoba untuk ikut membatik sendiri nih. Ayo ikuti saya membatik corona dari Pamekasan. Saya sudah punya kain yang akan saya malam atau saya lilin untuk membatik ini. Yuk kita lihat prosesnya dari menggunakan canting nih. Coba. Nih Mbak, gimana Mbak hasil cantingan saya? Bagus. Wah, kayaknya nggak jujur nih Mbaknya. Mbak, kalau untuk membuat satu kain ini sampai selesai, dibatiknya selama berapa lama sih? 2 bulan Mbak? Oke, 2 bulan itu dari awal, kemudian pewarnaan, terus dibatik lagi sampai selesai gitu ya Mbak ya? Oke, apa sih Mbak sulitnya membatik nih? Nggak sulit? Oh, kalau buat saya sih pemirsa, ini namanya sulit banget. Jadi saya menyerah. Saya akan mengembalikan kain ini kepada Mbak Jana dan sampai ketemu di Susur Kultur berikutnya. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2022, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan gerakan bersih Sungai Ciliwung dengan mengerahkan sebanyak 10 perahu karet untuk membersihkan Sungai Ciliwung di Depok, Jawa Barat, Sabtu 4 Juni 2022. Masyarakat serta komunitas dari hulu hingga hilir turut dilibatkan dalam kegiatan ini guna membantu mengambil sampah, khususnya sampah anorganik yang terdapat di Sungai Ciliwung dan sepadannya agar bisa dilakukan secara maksimal. Direktur Pengendalian Pencemaran Air Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Neti Widayati, menjelaskan pihaknya mendorong gerakan yang melibatkan masyarakat seperti ini karena dianggap ikut menyumbang perbaikan terhadap kualitas air di tanah air. Menurut Neti, pencemar terbesar sungai berdasarkan pemantauan berasal dari limbah domestik rumah tangga. Oleh karenanya, gerakan peduli sungai ini diharapkan bisa mengurangi limbah domestik rumah tangga yang masuk ke sungai dan masyarakat dapat teredukasi tentang pentingnya sungai bersih. Kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, kondisi sekarang justru keberadaan sampah ini berkurang ya. Kalau kita lihat sudah semakin bersih gitu ya. Nah, kenapa ke sampah atau air limbah domestik seperti itu? Karena dari data pemantauan itu sumber pencemar terbesar itu dari domestik. Nah, jika tadi dengan
Kita menggerakkan komunitas sehingga komunitas menggerakkan seluruh masyarakat yang ada sehingga yang sumber pencemar domestik bisa tertangani karena seluruh masyarakat berubah pola pikirnya. Kegiatan ini untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang kita peringati sudah ke-50 gitu. Mudah-mudahan ini menjadikan trigger untuk sungai-sungai lainnya dan trigger untuk masyarakat seluruhnya. Jadi permasalahannya bukan hanya pada di sungainya, tapi pada pola hidup masyarakatnya, tapi pada pola kebiasaan masyarakatnya. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan komunitas dalam rangka mengurangi pencemaran air pun terlihat dengan membaiknya kondisi pencemaran air sungai di Indonesia berdasarkan tren status mutu air sejak tahun 2015. Seperti permasalahan sampah dan air yang ada di Sungai Ciliwung yang juga ikut membaik dari tahun ke tahun. Dari kegiatan ini, sebanyak 780 kg sampah di Sungai Ciliwung dapat diangkut dan dikumpulkan. Dari Depok, Jawa Barat, Putri Hanifah, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan.